Seni selalu berbicara mengenai rasa, sehingga setiap karya yang mengandung rasa keindahan di dalamnya dapat disebut sebagai seni. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, seni merupakan hasil keindahan yang dapat menggerakkan perasaan indah orang yang melihatnya. Melalui seni kita bisa berkreasi tanpa batas. Nah, di Studio Hanafi ini kita bisa jalan-jalan sambil mengenal berbagai macam kesenian. Seperti apa keseruannya? Ikuti perjalanan kami bersama saya, Julita Tlomanua. Inilah Travel Notes. Berdiri pada tahun 1999. Tempat ini awalnya merupakan studio pribadi bagi pelukis Hanafi berkarya. Pasca reformasi, Hanafi membuka geriyanya yang berada di Depok ini sebagai rumah singgah bagi seniman-seniman lain untuk berkesenian. Hingga hari ini, sudah tak terhitung lagi banyaknya kelompok seniman lintas disiplin yang pernah meminjam studio Hanafi untuk mempersiapkan pertunjukan mereka maupun melakukan pertunjukan itu sendiri. Wah, halo Mas Hanafi, apa kabar? Baik, baik. Oke, di sini kayaknya lagi banyak kegiatan ya? Iya. Jadi ya, sebenarnya awal bisa tempat ini jadi Studio Hanafi itu gimana? tahun 99 kami mulai merancang bangunan ini. Yang pertama adalah untuk studio pribadi. Pada akhirnya terjadilah kolaborasi interdisiplin. Ya. Ada penari, ada pemusik, ada teater, dan banyak hal mulai menjadi ruang publik. Oke, kalau kita lihat kan ini tempatnya menarik nih, dari awal masuk langsung ada bangunan yang catchy, Iya. terus ada hijau-hijau di samping kali ya, Iya. di samping sungai gitu Iya, ya. iya. Jadi emang sengaja memilih lokasi seperti ini untuk dijadikan tempat berkumpul para pekerja seni atau gimana? Air kali itu membawa kita menuju satu dinamika berpikir ya, yang terus-menerus, dan rumput yang kita injak sekarang ini bukan rumput yang kemarin. Dia udah mulai tumbuh dan tumbuh bersama anak-anak. Nah, oke, kalau kita lihat nih dari bagian depan ini hijaunya ya, bagian hijau dari tempat ini ada beberapa instalasi ya kalau kita lihat. Iya. Oke, bisa dijelasin mungkin dari sebelah sana kali ya? Ya, beberapa instalasi yang ada di sini sebetulnya kita tidak mempunyai penyimpanan yang baik, sehingga alangkah baiknya kalau masih bisa dinikmati dengan suasana lain. Jadi ini karya-karya yang sudah pernah dipamerkan sebagai pendukung pameran saya sendiri. Oke, dan selanjutnya itu ada tiang-tiang kayak gitu. Itu sebenarnya fungsinya apa tuh? Fungsinya sebenarnya untuk panggung. Kalau kita membuka sebuah pameran di malam hari itu, saya bisa menggantungkan lampu-lampu. Iwan Fals juga pernah tampil di sini. Opi Andaresta, permainan musik dan kolaborasi teater bisa berjalan di bawah tenda itu. Nah, Ya, ini yang banyak kacanya. Ini tempat apa? art space itu ya. Art space. Ya. Biasa digunakan untuk segala apapun aktivitas kesenian. Oke, boleh kita langsung masuk ke art space ya? Wah, kita udah ada di Art Space Studio Hanafi ya. Jadi Ya. konsep bangunan ini apa? Banyak kaca. Saya tertarik dengan apa yang pernah saya lihat di Dance Maker di Toronto. Itu di York University. Itu tempat latihan tari, di mana bukan kaca cermin yang ada, tetapi pemandangan luar yang luas sekali, sehingga dirinya nampak kecil, dan disitulah proses kesenian dimulai. Oke. Gitu. Nah, di sini pernah memamerkan apa aja sih, Mas Hanafi? Kita
Lengganan sudah 3 kali dalam 3 tahun ini ada semacam tugas dari pemerintah untuk membina anak-anak muda, anak-anak SMA belajar bersama maestro. Jadi mereka menyebut kita maestro, tapi saya itu di luar dari apa yang saya inginkan tetapi saya setuju aja karena itu juga bagus. Jadi ada pengalaman anak-anak bertemu dengan pelukis yang sebenarnya dan pelukis sesungguhnya, dan mereka mendapat banyak hal dari sketsa, bahkan pekerjaan-pekerjaan craft. Jadi kebanyakan inspirasi dari lukisan karya dari Mas Hanafi ini dari mana sih inspirasinya? Dari self memory, dari kenangan pribadi di masa kecil. Orang kemudian menanyakan ke saya bahwa berarti masa lalu lebih indah dari masa sekarang karena selalu mengangkat hal-hal yang ada di masa lalu. Tetapi jawaban saya bahwa karena masa lalu sudah punya jarak pandang gitu. Apa yang terjadi di sekarang ini saya belum bisa membuat jarak yang tepat untuk melihat itu. Jadi yang bisa saya lihat adalah masa lalu saya dengan jarak. Nah, di sebelah sini tuh ada deretan kursi roda. Ini maksudnya apa nih? Metafor dari sebuah kematian. Stephen Hawking itu waktu itu meninggal. Stephen Hawking adalah orang yang selama hidupnya ada di kursi roda. Jadi alangkah tepatnya kalau itu disertakan kembali sampai pada kematiannya ya di sebuah galeri gitu ya. Jadi ini bukan hanya sekedar menempelkan suatu benda dalam kisah Stephen Hawking, tetapi ini juga sebuah pengingatan akan kematian atau hari tua kita. Oke, nah setelah ini saya boleh ya Mas Hanafi coba kegiatan bersama anak-anak ya, karena katanya mau ada beberapa kegiatan ya di sini. Oke, seperti latihan tari, teater juga ada. Oke, saya langsung ke sana. Terima kasih Mas Hanafi. Dari Art Space kita beralih ke ruangan terluar di Studio Hanafi, Galeri Kertas. Galeri Kertas sebenarnya merupakan ruang pameran untuk karya seni visual yang menggunakan kertas. Namun ketika sedang tidak ada pameran seperti saat ini, Galeri Kertas bisa juga dipergunakan untuk latihan tari. Seperti yang sedang dilakukan oleh adik-adik kecil ini. Nah, ini tempat latihannya. Jadi kita latihan di galeri, kadang-kadang kita latihan di Art Space juga. Ini kita tapi lagi latihan di galeri karena anak-anaknya banyak. Biasanya lebih banyak dari ini sih gitu, tapi ya ini kita kondisikan untuk latihan di sini. Ya, kalau kita lihat kan ini anaknya masih kecil, ada yang belum sekolah juga nih kayaknya. Ada, ini ada satu. Usianya kira-kira berapa? Kita yang penting dia udah bisa bersosialisasi, udah bisa berteman sama teman-temannya, dia boleh latihan di sini. Karena kan itu mengasah juga sosial skillnya mereka dan juga mereka mengenal temennya, nggak hanya lewat gadget aja, nggak hanya lewat TV aja gitu. Dan paling penting lagi mereka bergerak. Nah, ada nggak sih anak-anak yang awalnya sama sekali nggak tahu apa itu nari, gimana harus memulai gerakan, kayak gitu, ada nggak sih? Banyak. Jadi mereka datang ke sini tuh cuman pengen main doang, cuman pengen ikut-ikutan sama temen-temennya, tapi di sini kan mau nggak mau harus ikut nari. Lama-kelamaan mereka juga terasah. Nah, ini biasanya jenis tari yang diajarin tuh apa sih? Jenis tarian yang diajarin itu beragam. Gitu. Kita pernah mulai, ini kan Jawa dasar kreasi yang sengaja diciptakan untuk anak-anak supaya mereka bisa lebih bergerak dinamis. Jadi udah ada prestasi nggak nih yang diukir oleh peserta tari di sini untuk ikut pertunjukan atau festival kayak gitu, ada nggak? Festival kita pernah menang festival tahun 2013 sampai 2015 di Festival Teater Anak Jakarta. Jadi itu kita menang berturut-turut di 3 besar. Tahun pertama kita juara 1, orang-orang semua kaget, nggak tahu ini anak mana ya. Ini
ini anak dari ujung mana gitu. Tahu-tahu kita menang. Terus pada tahun 2014 kita juga menang, juara 2, artistik terbaik, sutradara terbaik, naskah terbaik gitu. Terus sempat dapat juga aktris terbaik saat itu. Apa sih kesulitan mengajar tari anak-anak? Mengajar tari anak-anak, kesulitannya mungkin di atensi ya, karena anak-anak itu kan punya atensi yang kita harus sebisa mungkin untuk mengotak-atiknya. Karena anak-anak itu juga gampang bosen ya. Terus kalau nggak bergerak dia juga bosen. Kalau kita nggak animatif mukanya dia juga bosen kayak gitu. Jadi tapi nggak cuma anak-anak ya, karena juga ada orang remaja ke dewasa yang ada kelas tarinya juga di iya, sini. benar. Nah, kalau remaja ke dewasa itu kita istilahnya ketingkatannya tuh lebih expert lah, lebih sulit gitu. Karena di situ kita menuntut profesionalitas, kita menuntut penghayatan dari dalam meskipun hanya untuk menari dan itu menari dasar. Wah, ternyata udah selesai Ya, ya, udah selesai. yang sesi anak-anak ini. Jadi kalau misalnya saya mau coba gimana? Bisa sama pelatihnya. Nih ada Mbak Dewi sama Vika. Oke, langsung aja nih. Mbak Dewi, halo. Mbak Vika. Berarti kalau misalnya belajar langsung sama pelatihnya, yang sulit langsung dong gerakannya. Soalnya kan saya belum tahu, belum pernah gitu loh tarian Jawa. Enggak, ini tarian paling dasar banget buat anak-anak. Ini juga tariannya sambil bermain gitu. Yang artinya Oke. mandi panggung itu artinya mandi. Jadi nari daerah sekalian bermain juga ya. Oke, jadi apa aja sih bagian tubuh mana yang paling dibutuhkan untuk lentur, luas gitu? Seluruh anggota tubuh sih. Ya biasanya waktu awal sebelum nari itu kita pemanasan dulu. Oke, jadi harus ada pemanasannya ya? Pemanasannya. Gunanya untuk nggak cedera juga? Iya, untuk gak cedera supaya lentur juga nggak kaku. Oke, langsung ya kita coba. Oke. Pertama kita latihan dasar Jawa itu ngiting namanya. Gini. Ngiting. Jari tengah ketemu Jari tengah. jari ketemu jempol. Oke, ini. Ngiting taruh di depan perut. Perut. Badannya tegak. Tegak Begek gini ya? namanya. Begek. Ini cukup ya? Ya cukup. Heeh. Habis ngiting kita ke kanan. Hap. Ke kanan. Tangannya tetap sama-sama dibuka. Oh, Hap. oke. Berarti gini ya? Hap ya. Kanan kiri aja. Hap. Sampai 4 kali. Hap, 1 kali lagi. Hap, baru muter. Tangannya tetap ukel. Ini namanya diukel. Ukel. Oh, ukel Iya, ya, ukel. ukel. Iya. Tapi waktu muter gini nggak? Iya, Gini sambil goyang-goyang. Oh, oke, Ini gini. kan tarian anak-anak Oh goyang-goyang. iya, oke. Tarian yang sedang saya coba ini namanya tari pangpung. Tari pangpung merupakan karya tari anak yang menggambarkan keriangan. Muter. Tarian berkelompok ini diiringi oleh gending pangpung, ciptaan seorang seniman musik dan dalang wayang kulit legendaris Ki Narto Sabdo. Baru ukel. Hap. 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 Oke, itu dia latihan tari kami dan ada beberapa istilah, ada ngiting, ada ungkel, ternyata susah-susah gampang. Jadi selain belajar gerakannya, tapi juga sedikit belajar soal arti dari tarian itu sendiri. Nah, tari Jawa itu menggambarkan bagaimana kita juga bisa mengekspresikan rasa kita melalui gerakan. Nah, lanjut lagi ya, karena tentunya ada beberapa gerakan lagi nih yang kita mau coba. Dari galeri kertas, kita bergeser keluar ruangan. Nah, di sini kita akan lanjut mengolah rasa bersama Teater Anak Studio Hanafi yang kini bernama Teater Ekologi. Oh iya, air kamu masih banyak. Pohon kamu yang mana? Udah, oke boleh.
Mbak Ika, ini kayak lagi rame, lagi sibuk ya? Enggak sih ya sebenarnya. Udah sama masing-masing, sama pelatihnya masing-masing. Iya, tadi setelah tari, sekarang latihan teater? Iya, sekarang latihan teater. Oke, jadi di sini anak-anak ngapain aja? Anak-anak di sini kita lagi bermain proses yang namanya imajinasi. Jadi mereka mengimajinasikan misalnya menjadi hujan sama menjadi pohon. Tujuannya buat apa? Karena tujuannya kita pengen dapet dialog-dialog yang organis, yang otentik, yang benar-benar dari anak-anak. Jadi kenapa kayak gitu? Supaya ini kan teater anak-anak dong ya. Pastinya dialognya harus dari anak-anak, bukan dari kita. Gitu. Nanti setelah ini baru kita catat jawaban anak-anak, baru nanti kita pentaskan di yang pertunjukan yang sebenarnya. Jadi kita nyebutin dulu peran-perannya. Perannya itu ada pohon, ada hujan, ada sampah, ada gedung, sama bulldozer. Nanti anak-anak memilih sendiri kira-kira aku pengen jadi pohon kak gitu, atau kita bilang siapa yang mau jadi pohon? Aku, siapa yang mau jadi hujan kayak gitu. Jadi mereka memilih sendiri gitu. Oke, jadi anak-anak itu udah menyadari nggak sih bahwa oke, kayaknya gue cocok sama peran yang ini nih, kayak gitu? Beberapa anak-anak mungkin sudah, tapi beberapa yang lain mungkin ikut-ikutan aja kali ya. Karena, di situ lebih rame, di sini lebih seru gitu. Tapi nanti akan dalam prosesnya, mereka boleh tuh, aku pengen nyobain jadi pohon misalnya kayak gitu. Kayaknya sampah seru deh kak, ngejar-ngejar teman-teman gitu. Dia boleh jadi pindah-pindah karakter itu sebelum masuk ke masa produksi 3 bulan itu. Jadi ini adalah proses yang istilahnya bener ya dari awal, dimana kita mengolah rasa, mengolah imajinasi supaya kita benar-benar bisa masuk ke sebuah karakter. Kita lihat dulu ya gimana anak-anak ini bisa menciptakan dialognya sendiri. Permisi, halo. Ini siapa yang jadi pohon? Ayo, siapa yang jadi pohon? Kamu hujan berarti? Udah ketemu dialognya? Udah tahu mau ngobrol apa? Oh, ini lagi dialog. Oke, silakan pohon. Halo hujan, kenapa kamu ada di sini? Aku untuk menyiram pohon-pohon. Kamu untuk menyiram pohon-pohon. Biar kenapa? Kenapa? Pohon-pohon harus kamu sama hujan. Kamu jadi hujan. Berbunga. Jadi pohon harus tumbuh ya? Oke. Gantian sekarang jadi Mayaka. Ayo. Oh ya. Hujan duluan ya? Hai pohon. Teman-teman aku sekarang sudah ditebang. Untuk jadi. Ini udah disiram belum sih? Iya. Berarti kamu tinggal berdua ya? Terus yang lain kemana? Udah ditebang, udah nggak ada lagi di sini. Oh iya, terus adik-adik kalian yang namanya Ilalang gimana ceritanya? Anda mungkin tak menyangka dialog yang meluncur spontan dari mulut anak-anak tadi bisa bermakna dan memiliki nilai kepekaan terhadap lingkungan. Namun latihan teater sejatinya memang memiliki banyak manfaat terhadap pembangunan karakter seseorang. Di antaranya adalah menjadikan lebih peka terhadap kondisi sekitar, melatih kekompakan, serta meningkatkan rasa percaya diri. Bahkan beberapa peneliti juga menyebutkan seni teater dapat bermanfaat untuk merekatkan hubungan sosial. Mbak Ika boleh contohin nggak salah satu peran yang mungkin paling Mbak Ika suka gitu? Wah, apa ya? Apa? Peran yang paling saya suka. Kayaknya saya suka ini deh. Jadi kalau ini kan kita punya 3 naskah nih. Ada hujan, ada ilalang, sama satu lagi bulan. Nah, di hujan cari kali versi remaja itu ada kalinya. Nah, saya seneng dengan peran Kali. Kenapa? Karena dia terlihat anggun, terlihat keibuan, tapi juga di satu sisi dia terlihat sedih karena Kali semakin sedikit dan anak-anaknya tidak bisa pulang ke dia. Oke, jadi karakternya seperti itu ya. Boleh dicontohin seperti apa? Karena saya pengen belajar juga nih. Oh gitu. Kalau Ibu Kali itu dulu dasarnya adalah tari Jawa. Jadi dia harus benar-benar mendek gitu. Terus dia jalan. Kali-kali raib,
kali-kali senyap. Hujan pun kehilangan ibu. Hujan pun kehilangan ibunya. Seperti itu. Wah, luar biasa banget. Ya udah, saya mau coba ya. Oke. Ajarin ya, Oke, Baika. Oke. Jadi hujan ya, hujan Iya. itu Berarti lebih ceria ya. iya Oke. dong gitu. Jadi 1, 1. 2, Oh, gini. 2, 2, 3, 3, 4. 4. Ya, Oke. Oke, saya coba ya. Kali-kali raib, kali-kali senyap. Sudah lama aku kehilanganmu. Iya, susah ya. Ya udah dicampur TikTok ya. Gitu. Karakternya hujan ya. Hujan juga, kalau ini Oke. hujannya air mata. Bukan hujan yang dari atas. Oke. Baik Kak, makasih ya telah ngajarin dan memberikan banyak informasi. Makasih. Iya, sering-sering main ke sini ya. Iya, pasti dong. Sekian dulu wisata seni saya di Studio Hanafi. Semoga dengan mengolah rasa, saya bisa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Sampai jumpa di Travel Notes episode selanjutnya.